Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah bilamin kasih waras. Masya Allah kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, ini part 2 tentang anak overstay yang mencurai menggarong 80.000 Hong dolar. Ternyata faktanya terungkap. Ini deterjen Yaltisam ini bagus ya, keren. Apa namanya, sebarnya cepet gitu kan ya, karena yang nonton kayak Yaltisam itu bukan anak-anak pekerja migran resmi aja, overstay juga banyak. Teman-teman Kaisam yang overstay juga banyak ya, tapi banyaknya mereka itu niatnya aja mau pulang. Iya Yaltisam nanti saya pulang, iya Yaltisam nanti saya pulang. Modus aja, kalau udah dapat kerjaan lupa lagi tuh mau surrender itu kan. Nah ini kita bahas tentang Mbak Fitri. Apa fakta yang terungkap cuy. Ternyata Mbak Fitri ini ternyata wes. Buat kalian yang mengikuti part pertama, Mbak Fitri ini habis diusir sama majikan part-time-nya di hari Minggu dikarenakan ketahuan dari CCTV dan mencurai sekitar 80.000 Hong dolar. Mau berdalih bagaimanapun Mbak Fitri, semua bukti sudah ada di majikan, cuma majikannya baik aja karena majikan tahu salah mengejeng anak part-time dan ilegal, jadi majikan mengurungkan untuk melepaskan Mbak Fitri ini ya. Dilepaskan begitu aja dengan menggondol 80.000 Hong dolar. Keren habis cuy. Ini temennya siapa sih cuy? Ternyata cuy, banyak yang menginformasikan kepada Yaltisam. Yaltisam itu 2 bulan yang lalu dia masih kerja loh di majikannya di Lohas Park. Jadi si Mbak Fitri ini backgroundnya punya kerjaan di Lohas Park ya cuy ya, menjaga anak umur 9 tahun. Dia ini antar jemput anak ya. Dia masih pekerja resmi. Dia ex Taiwan ya cuy, makanya kenapa bahasanya Mandarin, Kantonis ya, pilih pala cuy. 2 bulan yang lalu dia masih bekerja secara resmi, otomatis overstay-nya masih loh, baru-baru ini loh dia. Ya kan, pantas aja diterminate karena dalam kerja 1 tahunnya di Lohas Park itu ya cuy ya. Dia itu minta tolong sama tadi yang cerita sama Yaltisam. Dia awalnya itu menceritakan bahwa majikannya itu tidak memberikan uang makan yang layak, makanan yang kurang, bawa makanan ke rumah dimarahin ya cuy ya. Nah sampai ujung-ujungnya meminjam uang untuk pengobatan suaminya di Indonesia. Setelah Yaltisam selusuri di Kendal ya, rumahnya di Kendal ya, di Kebon Agung ya, RT 2 RW 1 ya, di situ diselusuri ternyata dia tidak punya suami dan di keterangan di KTP-nya itu cerai hidup cuy. Wow. Jadi selama ini dia mengalirkan uangnya kemana? Ternyata si Mbak Fitri ini pernah cerita di salah satu teman overstay-nya juga yang speak up sama Yaltisam, dia pacarnya anak pelayaran. Otomatis dari sini berarti Mbak Fitri ini adalah anak overstay yang didoktrin, dicuci otaknya oleh scammer ya cuy ya. Love scam. Aduh, ini mama bucin lagi ini, astagfirullahaladzim, sampai diarahkan oleh penjahat scammer untuk melakukan penggarongan di rumah majikan dengan status ilegalnya. Ini Mbak Fitri didoktrin, udah kamu curi aja tuh duit di rumah majikan, toh kamu juga di penjara juga nggak masalah, nanti palingan kamu dipulangkan ke Indonesia. Wes, ini cuy, kalau kamu ya dikosin sama Mbak Fitri, kayak saya udah speak up ya, ini bukan apa-apa cuy, ini akan menjadi penjahat besar nih kalau tipe-tipikal Mbak Fitri ini dibiarkan. Kalau misalkan kalian ketemu sama Mbak Fitri ya, tolong Rukiah ini orang, astagfirullahaladzim ya Allah, subhanallah, ini korban scammer yang bisa mencurai majikan part-time sampai 80.000 Hong Kong dolar, 160 juta. Mau berdalih apa? Kaisam punya bukti semuanya Mbak. Pantesan ya saat ditanya sama majikannya, ini kayak orang nggak ngerasa bersalah. Iya, namanya juga turunan Dajjal Kaisam, susah. Ya Allah Gusti subhanallah wa bihamdihi, astagfirullahaladzim, ngelus dada Yaltisam. Sabar Kaisam, sabar. Iya. Jadi Mbak Fitri ini berarti baru-baru nih overstay. Dia juga banyak menipu kos-kosan di mana dia berdalih kalau dia diusir majikan dan nggak punya duit. Dikasih makan katanya cuy. Saat dia udah nggak dikasih makan, dia malah ngejelekin orang yang sudah nolongnya. Ini udah terkenal nih di kos-kosan yang lain. Awas nih penghuni kos-kosan yang lain. Tolak aja. Biarkan aja dia tidur di taman ya. Suruh cari Yaltisam. Kaisam bantu surrender untuk pulang. Orang-orang kayak gini wis dipulangin aja. Daripada di sini dia marajalela cuy. Nanti kalau udah mati bingung kita ya kan. Kalau udah jalannya ketutup semua, mati sudah kita. Jangan pernah ya pekerja migran Indonesia, jangan pernah memberikan pekerjaan kepada anak overstay seperti ini. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang dikenalin majikan kalian ini bisa menjadi target pencurian orang-orang seperti ini. Duitnya bukan ke Mbak Fitri, ke laki-laki scammer ini yang kita duga dia ada di sel Prodeo.
anak penjaraan. Jadi Mbak Fitri ini mungkin dimabuk kepayang oleh laki-laki Lee Min Ho ini kan, bangsa-bangsa bandit yang ada di Indonesia, mengelabui otaknya, membuat Mbak Fitri ini mesum. Mungkin aja punya video pornnya ya, yang menjadikan Mbak Fitri ini ketakutan. Apakah Mbak Fitri ini korban? Ya sebenarnya korban ya, bukan korban gak sih? Sampai bingung kayak Tisam. Tapi otaknya Mbak Fitri ini harus disadarkan coy, dia benar-benar sudah kena jerat scammer. Aslinya dia nggak punya suami, jadi duit yang ngalir. Pantesan dia mencurai hari itu, langsung dikirim ke barcode-nya, langsung dialirin ke suaminya. Pantesan suaminya ngomong kayak gini, kok bisa kamu ketahuan? Gila aja ini. Kasihan keluargamu Mbak Fitri. Ayo kita sentuh orang-orang yang kayak Mbak Fitri. Mbak Fitri, kayak Tisam tahu kamu sudah mencurai di luar sana. Kaisam udah ada buktinya. Ayo pulang Mbak, tak carikan kerja di Jakarta. Kaisam punya kenalan yayasan babysitter situ, kerja di situ baik-baik. Ya, sadar Mbak. Kalau misalkan kamu diancam video porn, saya bantu itu libas itu cecunguk banditnya itu. Dia itu maya Mbak, dia itu nggak nyata Mbak, dia itu hanya memanfaatkan kamu untuk melakukan kejahatan, mengeruk uang di sini untuk menjadi penjahat di sini. Ayo Mbak istighfar Mbak. Coba yang ketemu sama Mbak Fitri ya, fotonya ada tuh di tramline-nya kayak Tisam. Kalau ketemu duduk bareng, biar dia cerita ungkapkan semuanya. Ini udah overstay, dikelabuhi, dikuasai oleh scammer, mencurai di rumah majikan, di orang-orang Hong Kong seperti ini. Yang kecap jelek siapa? Kita pekerja migran ya. Maka dari itu ayo the power generasi 1, 2, 3 membengkuk ini jalannya si Mbak Fitri untuk tidak diberikan pekerjaan, tidak diberikan kos-kosan, biar dia mikir, surrender aja pulang. Ini udah kejahatan luar biasa nih, baru keungkap, dan kayak Tisam itu baru pertama kalinya memviralkan orang. Karena apa? Karena ini sudah lebih di luar batas ya cuy ya. Bandit dikeluarkan aja dari rumah majikan setelah menggarong 160 juta begitu saja. Kita tidak bisa melawan karena majikan ini juga salah mempekerjakan macam-macamnya si Mbak Fitri ini. Ya Allah Gusti, ngelus dada kayak Tisam. Anak-anak overstay nurut sama kayak Tisam. Ayo pulang, surrender. Kamu tahu nggak, jenazahnya anak yang overstay yang meninggal di Samsuibo itu pun belum, keluarganya tuh belum dikasih tahu sama KJRI. Kaisam sekarang mau ke KJRI, mau menyelusuri bagaimana kelanjutannya. Kalau mau nebus berapa? Kamu pikir jadi anak overstay itu gampang untuk hidup di sini? Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, ya Allah. Ya wis lah, Kaisam balik dulu lah. Ya udah, mungkin itu kejadian Mbak Fitri hari ini ya. Dia korban scammer, dia nggak punya suami di Kendal itu. Coba yang ada Mbak Fitri suruh nemuin saya. Hari ini kayak Tisam libur ya, mau menyelusuri nih anak-anak. Aduh, kayak Tisam sibuk kayak Jaya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat. Dan hati-hati buat pekerja migran yang mempekerjakan anak overstay. Kemungkinan terbesarnya mereka panjang tangan. Karena apa? Karena kesusahan untuk hidup. Bahkan dia korban scammer tanpa disadari. Dia sudah merugikan nama besar pekerja migran Indonesia. Dan apa namanya, ya jelek lah cuy kita cuy ya. Ya, buat kalian anak overstay yang tahu mbaknya, tolong sadarkan. Kalau bisa tampar aja biar sadar itu orang. Kalau nggak digeru juga aja pakai air es itu, biar aduh dingin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.